Entah bagaimana ya teman-temannya. Ketika saya datang, terjadi perubahan saya lihat. Itu wajahnya menjadi buruk sekali. Itu wajah menjadi buruk sekali seperti burung. Ini hidungnya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi ini teman-teman saya mau mengedukasi dulu ya. Pernahkah kalian mendengar atau melihat orang yang terkena sakit yang nggak jelas ya, sakit yang tidak jelas, atau karena santet atau sihir yang merubah bentuk wajah ya. Yang merubah bentuk wajah, jadi rupamu itu, wajahmu itu dirubah ya, bisa kayak bentuk burung ya. Jadi berubah sangat sangat drastis wajah itu, seperti bentuk burung ya. Seperti bentuk burung. Kenapa bisa begitu teman-teman ya? Nah, tapi sebelum saya menceritakan pengalaman saya membantu menerapi orang ya, sakit akibat terkena sihir atau santet yang merubah wajah bentuk orang atau si korban dari yang cantik ya, menjadi seperti wajah burung atau bird. Saya Bang Lo mengucapkan salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Nah teman-temanku semuanya, dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan dukungan kalian, channel ini bisa sampai 2 juta subscriber tahun depannya. Tidak salah berharap, yang penting berusaha. Berusahanya lihat apa yang konten begini, membagi informasi, membagi tips, dan juga menerapi atau mengobati orang-orang yang sakit, terkena sakit akibat santet ataupun sihir. Jadi dukungan teman-teman dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian menekan notifikasi loncengnya, dan juga menekan like atau jempol, memberikan komentar, dan membagikan video-videonya. Nah teman-teman semuanya, saya pernah mendapati kasus kalau yang terjadi di kota saya di Bengkulu ini yang pernah saya lihat, tapi saya tidak membantu ya, tidak membantu. Saya hanya melihat ya, saya hanya melihat karena ya mungkin ya nggak jodoh ya, dan saya juga tidak ada misalnya kamu sakit sini saya bantu, nggak seperti itu ya. Nah mungkin mereka tidak tahu tentang saya. Nah jadi saya melihat kasus seperti ini tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah. Jadi saya seminggu sekali pasti makan di rumah makan itu. Saya seminggu sekali pasti makan di rumah makan itu. Dan rumah makan ini kebetulan dekat kampus saya dulu, dekat kampus saya waktu kuliah.
saya melihat anak gadisnya si ibu ini yang punya rumah makan ini, itu sangat cantik, sangat cantik. Jadi entah bagaimana ya teman-temannya, ketika saya datang terjadi perubahan. Saya lihat itu wajahnya menjadi buruk sekali. Itu wajah menjadi buruk sekali seperti burung. Ini hidungnya yang mancung begini, yang lainnya masuk ke dalam, membentuk kayak muka burung lah, giginya ini keluar gitu. Jadi drastis perubahannya. Dan saya tanya sama si ibunya ya, karena saya kenal kan. Tanya, kenapa anakmu berubah sekarang? Saya bilang, entahlah bis. Nah, gitu. Karena saya dipanggil Lubis kan. Entahlah bis. Udah capek kami bawa berobat. Ya, udah capek kami bawa berobat. Jadi anak itu hanya duduk aja begini, kadang baring. Kadang saya lihat pas saya datang duduk saja gitu, melamun. Kemudian ada kalanya rebahan gitu. Jadi membuat rumah makan itu menjadi sepi. Membuat rumah makan itu menjadi sepi. Dan teman-teman, kemungkinan besar ya, ini adalah persaingan dalam bisnis rumah makan. Nah, si anak yang sakit ini, si wanita ini selalu kayak meraung gitu. Tahu meraung? Meraung seperti menahan sakit. Ya, jadi hanya pakai sarung saja. Jadi membuat orang mungkin datang ke situ merasa ada perasaan jijik. Jadi membuatlah rumah makan ini menjadi sepi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa bisa begitu? Nah, kalau menurut saya, benda atau buhul sihir atau santet yang termakan sama anak ini berupa darah burung yang sudah dirituali. Ya, berupa darah burung yang sudah dirituali. Saya nggak tahu burung apa ya, tapi yang pasti begitulah bentuknya saya lihat. Jadi wajah itu kayak berbentuk burung saya. Dan saya tanya juga teman saya, kau lihat bentuk wajahnya kayak bentuk wajah apa? Saya bilang, kayak burung. Dan saya mendekatinya, merinding. Kayak merasa ada bayangan di sampingnya. Seperti ada bayangan lain di sampingnya. Tapi karena saya tidak mau ikut campur ya, akhirnya saya diamkan saja. Setahun setelah itu saya mendengar kabar sudah meninggal. Nah, itu kasus yang pernah saya lihat dan saya tidak membantunya. Dan saya bermain YouTube dan saya menemukan kasus yang sama, tapi dengan permasalahan yang berbeda. Saya dapat kasus satu lagi dari Malaysia, ya, dari Malaysia. Sama kayak bentuk burung gitu. Dia fotokan ke saya wajahnya ini semua, dan dia mengakui juga bahwa wajahnya seperti burung dan kerjanya hanya tegak di depan pintu. Setiap hari tegak depan pintu. Ini adalah permasalahan suami istri. Sang suami yang menganut ilmu hitam, dari sananya merasa ya mungkin membenci istrinya. Akhirnya dia menggunakan ilmu hitam itu untuk menyakiti istrinya. Istrinya seperti orang bego dan stres dan gila. Dan merubah wajah istrinya. Ada, kalau live saya selalu dia nonton. Kalau saya live terapi pengobatan itu dia off live-nya selalu menonton dan selalu kasih kabar. Dan puji Tuhan ya, tahun 2019 dia mengenal channel YouTube saya dan mengikuti terapi dan rajin dia minum rempah dan gosok minyak VRC6, dan puji Tuhan dia sembuh. Dan pelakunya sudah pindah alam. Kondisi pindah alamnya, kasihan. Dia saja kasihan.
sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit, kasihan, sampai mengurus sudah mengecil. Itu kasus kedua yang pernah saya bantu. Kasus yang ketiga yang pernah saya bantu juga di YouTube ini, dari daerah Papua. Kasusnya sama, tapi permasalahannya dengan tetangga. Jadi merubah wajah si korban seperti burung, sangat jelek sekali. Nah teman-teman semuanya, kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya begitu? Kok bisa ya begitu? Orang terkena santet bisa berubah wajahnya seperti burung. Itulah yang namanya energi. Energi membentuk sekendak perutnya dengan doa-doa yang jahat atau mantra-mantra yang jahat, dengan benda-benda yang mengalir di dalam tubuhnya, yang membentuk keinginan si pelaku ataupun si dukun. Ya kemungkinan darah itu masuk, darah burung itu masuk ke dalam tubuhnya, sudah dirituali, itulah membentuk dia, membentuk yang diinginkannya seperti burung. Hal-hal begini sangat-sangat kejam teman-teman. Hal-hal begini sangat-sangat kejam. Santet seperti ini yang membuat seseorang menjadi sakit-sakitan, terlebih membuat rupanya atau wajahnya menjadi berubah 100% seperti wajah burung. Itu kekejaman ya, bentuk kekejaman yang sangat kejam, merubah seseorang dari segi wajah. Tidak operasi tuh, dia tidak operasi, tetapi merubah dengan bentuk energi, secara energi dirubahnya. Nah, itu juga puji Tuhan sembuh, ya, balik normal lagi wajahnya, tapi membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses agak lama sedikit, tetapi ya puji Tuhan dia sehat. Nah, teman-teman semuanya, mungkin banyak di luar sana yang tidak mempercayai hal seperti ini. Mungkin banyak yang tidak percaya, tidak mungkin lah. Tetapi kenyataan dan faktanya banyak seperti ini. Itu 3 yang saya dapatin selama saya menerapi atau mengobatin orang. Kasus-kasus seperti ini. Merubah wajah orang menjadi bentuk kayak burung. Nah teman-teman semuanya, hendaklah kita waspada. Ya, tidak semua orang baik di dunia ini, tetapi kita tetap berbuat baik. Nah semoga kasus singkat pengalaman saya membantu orang, menerapi orang, mengobati orang terhadap sakit akibat santet atau sihir ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana untuk lebih waspada. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga jangan lupa camkan pengetahuan yang saya sampaikan ke dalam pikiranmu menjadi pengetahuan yang kekal. Saya Bang Lu pamit undur, dan kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silakan kalau ada yang mengucapkan terima kasih di bawah video atau super stiker atau terima kasih. I love you, I miss you, bye bye.